Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Surya Putra, NIM 2030802025. Di sini pada kesempatan kali ini ya, alhamdulillah pada mata kuliah penentuan struktur molekul saya akan menjelaskan materi dari PESTRUK, yaitu mengenai nuklear magnetic resonance atau yang sering kita kenal dengan sebutan NMR. NMR itu sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk menunjukkan gambaran mengenai jenis atom, jumlah lingkungan atom, hidrogen untuk HNMR dan karbon untuk CNMR, di mana HNMR ini digunakan untuk menganalisis inti proton dalam suatu molekul. Sementara untuk CNMR itu digunakan untuk menganalisis inti karbon dalam suatu molekul. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang CNMR, yang mana teknik CNMR ini memanfaatkan resonansi magnetik inti atau NMR dari inti karbon 13 dari suatu molekul organik. CNMR dapat memberikan informasi tentang, yang pertama adalah jumlah atom karbon yang tidak ekuivalen pada molekul, yang kedua adalah lingkungan elektronik atau karbon, dan yang terakhir ada beberapa jumlah proton yang terikat pada karbon. Ya, teori pegangan awal atau teori dasar yang harus kita ketahui dalam menentukan atau menganalisis dari spektra CNMR ini adalah, yang pertama adalah densitas elektron yang mengelilingi nukleus tertentu tergantung pada keelektronegatifan atom tetangga. Semakin elektronegatif atom tetangga, semakin sedikit kerapatan elektron sehingga nukleus kurang terlindungi atau deshielding. Shielding dan deshielding CNMR itu perlu kita ketahui adalah sama saja seperti shielding dan deshieldingnya HNMR. Jika ada atom yang sifat elektronegatifan atom tetangganya lebih tinggi dari si atom karbon, maka akan mempengaruhi pergeseran kimianya atau chemical state-nya, lebih terlindungi atau tidak terlindungi. Jika semakin banyak atom elektronegatif yang menempel pada atom karbon kita, maka dia akan semakin tidak terlindungi atau deshielding. Sebaliknya, jika banyak proton atau H+, maka dia akan lebih terlindungi atau shielding. Pada contoh berikut bisa kita lihat bahwa semakin ke kanan ini atom karbonnya semakin banyak terikat dengan atom elektronegatif, sehingga membuat dia lebih deshielding atau tidak terlindungi. Sementara semakin ke kiri di sini atom C-nya ini banyak terikat dengan proton atau H+, sehingga membuat senyawa ini dia lebih shielding atau lebih terlindungi. Selanjutnya adalah chemical state dari CNMR atau pergeseran kimia dari CNMR. Tentunya pergeseran kimia CNMR dan HNMR ini memiliki perbedaan, di mana untuk HNMR itu biasanya memiliki pergeseran di 0 sampai 12 ppm, sedangkan untuk CNMR itu berkisaran dari 0 sampai 220 ppm. Untuk pergeseran kimia CNMR sendiri itu lebih panjang atau lebih besar daripada si HNMR. Hal ini dikarenakan karena karbon itu sendiri memiliki elektron yang lebih banyak, sehingga pergeseran kimianya akan lebih panjang atau akan lebih luas. Tentunya dia akan juga memiliki banyak keragaman. Kemudian adalah yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia itu sendiri, yaitu yang pertama adalah elektronegativitas atom yang terikat langsung atau berdekatan, di mana atom yang memiliki elektronegativitas tinggi
akan menyebabkan serapan muncul di daerah downfield. Yang selanjutnya adalah hibridisasi atau karbon, di mana karbon sp3 akan menyerap pada panjang gelombang 0 sampai 90 ppm. Untuk karbon sp2 akan menyerap pada panjang gelombang 110 sampai 220 ppm. Dan yang terakhir adalah karbon serapan C rangkap O itu akan muncul pada 160 sampai 220 ppm. Dan yang faktor terakhir adalah tingkat substitusi atom tetangganya tadi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal pertama. Di sini saya memiliki senyawa C2H6O. Di sini merupakan senyawa etanol. Karena ini CNMR, yaitu yang digunakan untuk menganalisis inti karbon dalam suatu molekul, maka kita langsung saja fokus ke karbonnya dari senyawa tersebut. Dari senyawa ini kita ketahui ada 2 karbon, maka secara otomatis pada intensitas peak atau sinyal dari instrumen akan muncul 2 sinyal. Sehingga di sini bisa kita cocokkan sinyal 1 dan sinyal 2 berarti benar. Sinyal ini adalah milik senyawa tersebut. Selanjutnya kita tinggal menentukan untuk sinyal 18 ppm ini milik karbon mana, dan untuk 58 ppm ini milik karbon mana. Di sini bisa kita lihat dari atom tetangganya, atau kita bisa tentukan dulu mana yang shielding, mana yang deshielding, mana yang terlindungi dan mana tidak terlindungi. Di sini tadi shielding dan deshielding itu akan mempengaruhi pergeseran kimianya. Maka dari itu di sini untuk C atau karbon 2, dia memiliki tetangga proton atau H hidrogen itu ada 3, sehingga dia lebih terlindungi daripada si karbon 1 yang hanya memiliki 2 atom H. Sementara itu juga dia dipengaruhi oleh atom tetangganya. Di sini karbon 2 itu bertetangga dengan karbon 1, sementara karbon 1 bertetangga langsung dengan atom O, sehingga secara keelektronegativitasan elektron O lebih tinggi elektronegativitasnya daripada atom karbon, sehingga atom karbon C1 itu lebih tidak terlindungi dibandingkan atom karbon C2, sehingga untuk 18 ppm ini adalah miliknya si karbon C2, sementara 58 ppm ada miliknya karbon C1. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua, dimana pada soal kedua ini kita hanya diberikan untuk soal yang hanya diberikan rumus kimianya saja. Kita harus menentukan jumlah sinyal yang muncul dan bagaimana bentuk senyawa dari rumus kimia tersebut. Dimana di sini bisa kita lihat senyawanya adalah C4H8O2. Dari senyawa ini bisa kita prediksi atau bisa kita pastikan, karena ini adalah CNMR, akan muncul 4 sinyal karbon. Karena di sini ada 4 karbon, maka pada instrumen kita nanti akan muncul 4 karbon, akan muncul 4 sinyal. Di sini langsung saja kita gambarkan 4 sinyal yang muncul. Untuk mempermudah kita dalam menentukan keempat intensitas sinyal ini milik senyawa apa aja, kita tandai aja seperti A, B, C, dan D. Untuk CdCl3 ini merupakan pelarut yang digunakan pada analisa, sehingga CdCl3 ini tidak perlu kita hitung.
Dari gambar di samping atau gambar sinyal di samping bisa kita dapatkan nilai dari pergeseran kimianya. Untuk sinyal A itu adalah 14,28 ppm, B itu 21,00 ppm, C 60,44 ppm, dan D 171,08 ppm. Tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah ikatan rangkap dengan rumus F sama dengan X dikurang setengah dikali Y ditambah setengah dikali Z plus 1, dimana X itu sendiri adalah jumlah karbon, Y adalah jumlah proton atau H, dan Z adalah jumlah nitrogen. Dimana di sini untuk X itu dari soal bisa kita lihat ada 4, kita tulis, terus rumus, kemudian untuk Y itu adalah 8, hanya ada 8 kita tulis, dan sesuai rumus. Di sini untuk Z itu di sini adalah nitrogen, sedangkan di senyawa kita tidak ada nitrogen, maka kita tulis 0 saja, maka bisa kita dapatkan bahwa pada senyawa C4H8O2 ini hanya terdapat satu ikatan rangkap saja. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah pendekatan gugus. Pendekatan gugus ini setelah kita dapatkan panjang-panjang gelombang dari pergeseran kimia atau chemical sheet-nya, kita bisa melihat senyawa-senyawa yang muncul dari tabel pergeseran kimia yang telah saya perlihatkan sebelumnya tadi. Di sini untuk senyawa A itu ternyata adalah miliknya CH3, B adalah CH3, C adalah CO, dan D adalah C rangkap O. Dari hasilnya kita dapatkanlah, bisa kita prediksi bahwa struktur dari senyawa C4H8O adalah sebagai berikut. Setelah struktur senyawa dari senyawa tersebut kita dapatkan, barulah kita bisa menentukan sinyal-sinyal ini adalah milik karbon mana saja. Di sini untuk mempermudahnya kita tulis saja karbon 1, karbon 2, karbon 3, dan karbon 4. Sesuai dengan prinsip yang telah saya jelaskan di awal tadi, untuk langkah-langkahnya kita lihat dulu mana karbon yang memiliki shielding dan deshielding, atau yang terlindungi dan tidak terlindungi. Di sini kita lihat dulu proton atau H, hidrogen yang mengikat paling banyak pada si karbon. Di sini bisa kita lihat ada dua kemungkinan antara karbon 1 dan karbon 4. Di sini mereka sama-sama terikat oleh 3 proton atau H+. Kemudian kita lihat tetangganya. Tetangganya mereka sama-sama terikat dengan karbon. Tetapi di sini kita lihat tetangga dari karbon 4 dia terikat dengan proton atau H+, sementara tetangga dari karbon 1 dia terikat dengan O rangkap 2, sehingga si karbon 1 dia lebih deshielding atau lebih tidak terlindungi, sementara karbon 4 dia lebih terlindungi karena pengaruh dari tetangganya. Berarti intensitas sinyal pertama adalah miliknya karbon C4. Selanjutnya untuk karbon mana pemilik sinyal kedua. Di sini bisa kita pastikan bahwa sinyal kedua adalah miliknya si karbon C1. Mengapa tidak karbon C3? Karena karbon C1 dia terikat dengan 3 proton atau H+. Sementara karbon C3 dia hanya terikat dengan 2 proton atau 2 H+. Dilihat juga dari tetangganya, karbon C1, karbon 1 dia bertetangga dengan C, sementara karbon 3 itu langsung bertetangga dengan atom O, dimana kita ketahui bersama-sama bahwa atom O itu lebih elektronegatif
daripada atom C, sehingga karbon 3 itu lebih tidak terlindungi atau deshielding, dan atom C1 itu lebih shielding daripada atom C3, sehingga sinyal kedua ini milik atom karbon 1. Dan untuk atom karbon 3 yaitu otomatis miliknya sinyal ketiga, karena dikarenakan untuk sinyal C2 itu miliknya C rangkap O, dimana karbon C rangkap O itu muncul di daerah 160 sampai 220 ppm. Jadi dia sangat jauh atau sangat tinggi intensitas sinyalnya, dan secara otomatis untuk sinyal ketiga itu adalah miliknya C3 atau karbon 3. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana cara membaca spektra CNMR, di sini saya memberikan suatu soal yaitu C4H8O untuk teman-teman kerjakan. Cari bagaimana bentuk senyawanya dan gambarkan serta tentukan spektra dari CNMR pada senyawa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.